Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi rekan-rekan sekalian di Maxima Protectama Channel. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Semoga rekan-rekan sekalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat menjalani aktivitas rekan-rekan sekalian. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini Maxima Protectama Channel akan menyampaikan konten mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul pada saat terjadi insiden kebakaran, yang mana hal tersebut semaksimal mungkin kita akan tetap menghindari yang namanya bahaya kebakaran. Namun rekan-rekan sekalian, kapan terjadinya kebakaran tersebut dan di mana kejadian kebakaran tersebut, kita sebagai manusia biasa tidak bisa memprediksi itu semua, sehingga perlu kita persiapkan rekan-rekan sekalian jalur tempat menyelamatkan diri, atau kita kabur pada posisi yang tepat jalurnya di saat gedung dalam kondisi kebakaran. Tidak hanya gedung rekan-rekan sekalian, di posisi rumah sakit. Gedung yang kami maksudkan adalah gedung bertingkat, kemudian yang banyak sekali akses-akses untuk exit keluar, sehingga kita perlu menentukan tempat di mana saat terjadi kebakaran kita harus menyelamatkan diri, akses pintu mana yang harus kita lewati, akses tangga mana yang harus kita lewati. Itu rekan-rekan sekalian harus mengetahuinya. Bahasa lainnya adalah denah lokasi daripada gedung tempat kita berkantor, tempat kita bekerja, baik itu pabrik, rumah sakit, gedung-gedung sekolah bertingkat, gedung-gedung usaha swasta ataupun institusi pemerintah, tempat kita bekerja, tempat kita melakukan aktivitas. Tanpa kita sadari, tanpa kita mengetahui, tanpa kita mengestimasikan, suatu hari atau suatu saat terjadi kebakaran, bagaimana tindakan kita? Bagaimana upaya kita untuk menyelamatkan diri dari kepungan asap? Sekalian, jalur evakuasi ini sebenarnya rekan-rekan sendirilah yang mengetahuinya. Jadi tempatkan jalur evakuasi ini di gedung, bangunan, laboratorium, rumah sakit, ataupun lokasi lain di mana rekan-rekan sekalian melakukan aktivitas. Jalur evakuasi ini adalah jalur tempat di mana kita dapat akses menyelamatkan diri dari kebakaran dan kepulan asap. Satu lagi adalah assembly point atau titik kumpul. Assembly point atau titik kumpul ini perlu dibuat di mana saat kita menyelamatkan diri ada posisi tempat kita berkumpul sesama rekan-rekan kita yang mengalami bahaya kebakaran atau pada gedung yang terlanjur mengalami kebakaran. Rekan-rekan sekalian, potensi kita selaku manusia biasa saat terjadi kebakaran, tindakan yang dapat kita ambil adalah segera mengambil alat pemadam api ringan yang berada di dekat kita atau yang gampang kita raih untuk segera memadamkan api yang menyala atau sudah merambat di posisi tempat rekan-rekan sekalian bekerja. Ini sebagai contoh rekan-rekan sekalian. Apabila posisi tersebut tidak bisa kita atasi, satu-satunya upaya kita adalah menyelamatkan diri.
Bagaimana kita menyelamatkan diri dari kepungan asap? Bagaimana kita menyelamatkan diri dari api yang berkobar? Pada saat rekan-rekan sekalian panik, tentunya rekan-rekan sekalian akan bingung. Contoh saja rekan-rekan sekalian, misalnya rekan-rekan sekalian berada di suatu gedung, bekerja di suatu gedung. Rekan-rekan sekalian tentunya panik pada saat mau melarikan diri atau menyelamatkan diri dari kebakaran tersebut. Jalur evakuasi dan titik kumpul perlu kita siapkan dari sedini mungkin dan kita pasang di tempat kita melakukan aktivitas kerja. Makanya sebaiknya rekan-rekan sekalian, pembentukan Pokja atau kelompok kerja K3, keselamatan kesehatan kerja, sebagai satuan yang mengurusi atau merencanakan sekaligus mengaplikasikan peletakan dari posisi jalur evakuasi sangat penting, sangat diperlukan apabila kita melakukan tindakan menyelamatkan diri. Jalur evakuasi tersebut, rekan-rekan sekalian, dipasang menurut jalur. Misalnya pintu belakang dari gedung tersebut, contoh di lantai 3. Bagaimana dari lantai 3 tersebut kita dapat akses menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran, sehingga kita dapat mencapai lantai 1 atau basementnya. Kita harus tahu rekan-rekan sekalian di mana kita harus menyelamatkan diri. Nah, jalur evakuasi tadi menuntun rekan-rekan sekalian untuk dapat menyelamatkan diri, sehingga rekan-rekan sekalian dapat berkumpul dengan menyelamatkan diri. Mungkin rekan-rekan sekalian dapat mengajak rekan-rekan yang lain pada saat terjadi kebakaran ikut memandu, menunjukkan arah jalur evakuasi di mana tempat kita dapat kabur menyelamatkan diri dari ancaman kebakaran yang terjadi. Kalau jalur evakuasi ini penempatannya sudah tepat rekan-rekan sekalian, yakinlah sepanik apapun rekan-rekan sekalian pada saat terjadi kebakaran, apabila dituntun oleh jalur evakuasi yang diletakkan di dinding suatu gedung atau tempat lokasi rekan-rekan sekalian bekerja, saat kejadian kebakaran rekan-rekan sekalian tetap mengikuti jalur tersebut. Jalur tersebut rekan-rekan sekalian bentuknya seperti panah yang menunjuk ke arah tempat menyelamatkan diri, mungkin dari pintu belakang atau dari pintu depan, sehingga akses rekan-rekan sekalian pada saat menyelamatkan diri memang sudah tepat. Maklumlah rekan-rekan sekalian, pada saat terjadi kebakaran, kita sebagai manusiawi dan sebagai orang yang mengalami kejadian tersebut sangat panik dan dikecam rasa takut rekan-rekan sekalian. Kami sangat memahami hal itu. Nah, terkadang rekan-rekan sekalian pada saat terjadi kebakaran, kita pun bingung bagaimana caranya menyelamatkan diri, larinya lewat mana. Kalau kita pada saat panik, kita masih berpikir lurus atau berpikir bisa menyelamatkan diri, alhamdulillah. Tetapi dengan bantuan dari jalur evakuasi yang sudah kita tempatkan di posisi dan menunjukkan di mana kita dapat menyelamatkan diri, akan lebih baik lagi rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, tidak hanya cukup di jalur evakuasi rekan-rekan sekalian, perlu kiranya kita mempersiapkan assembly point. Assembly point ini adalah titik kumpul. Setelah kita menyelamatkan diri, kita lari menyelamatkan diri dari bahaya kebakaran api, yang mana kita posisi berada di suatu gedung, contohnya gedung bertingkat. Kita harus juga rekan-rekan sekalian menentukan titik kumpul di mana kita nanti sesama rekan-rekan kita yang berada di gedung tersebut dapat berkumpul
di dalam satu titik. Sehingga apabila ada dinas atau instansi yang dapat memadamkan kebakaran gedung tersebut, rekan-rekan sekalian, dari pihak rumah sakit ataupun dari pihak kesehatan akan lebih mudah mengevakuasi rekan-rekan sekalian pada saat terjadi kebakaran tersebut, dan dipastikan rekan-rekan sekalian dapat selamat dari bahaya kebakaran rekan-rekan sekalian. Oke rekan-rekan sekalian, demikian sekilas dari kami himbauan dari Maxima Protect Tama Channel untuk rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat rekan-rekan sekalian. Insya Allah dapat rekan-rekan sekalian terapkan di tempat rekan-rekan sekalian bekerja. Oke rekan-rekan sekalian, insya Allah konten ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian terhindar dari bahaya kebakaran. Sebagai antisipasi, perlu kiranya rekan-rekan sekalian menyiasati cara kita menyelamatkan diri saat kebakaran. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Kami dari Maxima Protect Tama Channel mengharapkan dukungan rekan-rekan sekalian agar kami dapat lebih semangat lagi membuat konten-konten yang bermanfaat. Subscribe, like, comment, and share rekan-rekan sekalian. Sangat kami nantikan untuk kemajuan Maxima Protect Tama Channel. Mulai kerja dengan semangat, akhiri kerja dengan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo Seti!